Bocah tua gila, berani-beraninya kau memukulku. Aku turun tangan, karena tidak tahan melihat ketidakadilan. Kau ingin membunuh? Aku pasti turun tangan. Ku beritahu padamu. Kemampuanku jauh di atasmu, lebih baik kau pergi sekarang. Jika aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri, aku benar-benar akan membunuhmu. Cepat pergi. Pouka, kau sudah sadar. Kau adalah? Tunang saja, orang yang mengejarmu sudah kusuruh pergi. Katakan padaku, mengapa mereka mengejarmu? Jujur saja. Mereka mengincar rahasia pembuatan keramik milik guruku. Jadi, Aku mengerti. Mereka pasti ingin merebut rahasia yang kau pegang. Makanya mereka mengejarmu. benar. Kemampuanmu masih kurang, hati-hati di masa depan. Pouka, lawan aku, kau masih hijau. Dirimu menyelamatkan nyawaku. Zhao Qian tidak akan pernah melupakan. Tapi, senior, kau bisa menyelamatkanku sekali, tapi tidak selamanya. Lebih baik terima aku sebagai murid, ajari aku ilmu bela diri. Bagaimana? Mengajarimu ilmu bela diri? Tai Kiaosan itu benar-benar tidak tahu diri. Aku menguasai jurus telapak besi. Dia malah tidak mau berguru padaku. Tai Kiaosan. APA, kalian kenal? Aku dan Tai Kiaosan seperguruan. Tumbuh besar bersama. Benar-benar takdir. Kalau dia tidak mau berguru padaku, maka aku akan menerimamu sebagai murid. Aku akan mengajarkan semua ilmu bela diriku padamu, membuatmu tak terkalahkan di dunia. Guru, terimalah sembah sujud murid. Murid, cobalah keluarkan jurusmu. Biar kulihat apakah kau bisa menghancurkan batu itu. Murid, tergisa-gisa tidak akan membuahkan hasil. Kau belum mengalirkan energi ke kedua telapak tangan, sudah buru-buru menyerang. Jadi batu ini tidak bisa dihancurkan. Anda sangat hebat. Tentu saja. Aku dulu adalah juara pertama di dunia. Pertama ini. Kalau bukan karena dia, aku sudah menjadi yang terkuat di dunia. Guru, apakah Anda tidak bisa mengalahkan Tai Kiaosan? Siapa bilang aku tidak bisa mengalahkannya? Aku beritahu kamu.
Yang kalah darinya bukanlah ilmu bela diriku. Yang kalah darinya adalah hatiku. Hati Anda. Murid tidak terlalu mengerti. Karena dialah aku menyadari. Seorang ahli sejati bukanlah yang bisa membunuh lawan dengan satu telapak tangan, tapi membuat lawan menyerah sebelum telapak tangan itu keluar. Berlatih telapak tangan besi memang bukan hal mudah. Di awal latihan, kedua telapak tangan ini terasa sakit tak tertahankan. Jari-jari yang menebal dan menghitam adalah proses yang harus dilalui. Dalam proses latihan, tak terhindarkan merasakan kedua telapak tangan panas seperti terbakar saat mencapai tingkat tertinggi. Tapi aku tidak menyangka kamu akan sekeras ini berlatih. Hanya dalam beberapa bulan. Sudah menguasai ilmu seumur hidupku, tapi jangan cepat puas. Harus terus berlatih. Baru bisa menjadi ahli telapak tangan besi sejati. Terima kasih guru. Tanpa beban. Tak disangka di usia senja. Bisa mendapatkan murid sepertimu. Dan sangat hormat serta berbakti padaku. Aku sangat senang. Setelah kamu berhasil dalam belajar, aku bisa tenang mengembara kemana saja. Guru, Anda akan pergi? Anda mau kemana? Sudah saatnya melepaskan dendam. Lepaskan. Benarkah Anda bisa melepaskannya? Yang tidak bisa dilepaskan adalah gengsi Anda. Yang bisa dilepaskan adalah hati Anda. Murid, kamu sudah bersamaku beberapa bulan. Aku melihat di matamu. Hanya ada kebencian. Untuk menjadi ahli sejati, hanya dengan melepaskan. Silakan masuk, silakan masuk. Benar. Jika kita bisa sampai ke Nanfeng Guzhou dan mengambil harta itu, kita bisa bangkit kembali. Guing bersedia mengikuti kakak selamanya. Sampai ke neraka, kan? Zhao Qian, aku bilang, jangan seperti Anji Hila Mengage orang. Semua yang terjadi hari ini adalah ulahmu sendiri. Aku seharusnya tidak percaya padamu. Seharusnya tidak membiarkan Jiang Lin Er pergi ke rumahmu. Aku dan Jiang Lin Er saling mencintai. Tidak ada urusanmu sebagai orang luar. Ikut campur dan mengatur. Nagui Bao. Hari ini adalah hari kematianmu. Kamu akan segera mendapatkan apa yang kau inginkan. Zhao Qian. Pada akhirnya, yang harus kau balas adalah Yang Kun. Bukan aku. Aku akan membunuhmu dulu. Dia yang berikutnya. Hari ini tahun depan adalah hari kematianmu.
Tahan tanganmu. Zhao Qian, mengapa kau membunuhnya? Bunuh dia. Aku akan membalas dendam untuk Jiang Lin Er. Nague Bao adalah Piranin Karajan. Bahkan jika harus membunuh, bukan urusan kita. Dia harus mati. Kamu membunuhnya seperti ini. Apa bedanya kau dengan Nagui Bao yang jahat itu? Tidak ada bedanya. Zhao Qian sekarang adalah pembunuh yang tak terselamatkan. Aku membunuh Nagui Bao. Aku juga membunuh Jiang Lin Er. Mengapa aku sampai seperti ini? Itu semua karena kalian memaksaku. Kalian semua tahu aku mencintai Jiang Lin Er. Tapi tidak ada yang mau membantuku. Pertama, Shifu. Dia tahu aku mencintai Jiang Lin Er, tapi menikahkannya denganmu. Lalu, Zhao. Dia juga tahu aku suka Jiang Lin Er, tapi malah memperkenalkannya ke Nagui Bao. Sialan si Nagui Bao itu. Memperkosa Jiang Lin Er. Liang Kun. Yang paling kubenci adalah kamu. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu memanggilku kakak. Kita bertiga tumbuh besar bersama. Perasaanku pada Jiang Lin Er. Liang Kun, kamu tidak tahu? Kamu pasti tahu. Kamu tahu kenapa tidak membantuku? Kenapa? Aku cuma ingin hidup bersama Lin Er. Sesederhana itu. Aku tidak salah. Kamu salah karena tidak menghargai keinginan Lin Er. Semua ini hanya keinginanmu sendiri. Hasil hari ini, semua karena ulahmu sendiri. Apa hakmu menuduhku? Hari ini orang terakhir yang akan kubunuh adalah kamu. Akan kukirimmu menemani Jiang Lin Er. Jangan kejar. Bukan aku lemah, sekarang belum saatnya menangkapnya. Yang terpenting sekarang adalah mengawal Tuan Wei ke ibu kota. Setelah kita kembali, meski aku tidak cari dia, dia akan datang sendiri. Lain kali kalau kamu tidak tega, aku akan bantu membunuhnya. Akun. Hari ini kita berdua. Harus ada penyelesaian, kan? Baik, aku setuju. Tapi Ada Sirat, kalau aku menang, kamu harus ikutku ke pengadilan. Menerima hukuman hukum.
Menurutmu hari ini, masih ada yang bisa keluar hidup-hidup? Kakak, jangan terus-terusan salah. Haruskah kita saudara bertarung sampai mati? Aku pasti akan. Kenapa semua yang benar selalu kamu? Semua yang salah selalu aku? Liang Kun, kamu selalu memanggilku kakak. Jika kamu benar-benar masih menganggapku kakakmu, hari ini bertarunglah dengan serius bersamaku. Biarkan aku membunuhmu. Salah atau benar? Kalau kakak bersikeras begitu, sebagai adik, akan kutantangmu dengan serius. Kak, pelan-pelan. Kak, ada kabar baik. Aku akan latihan bersamamu. Dengan bakatku, aku akan segera mengalahkanmu. Mengalahkanku? Sudah menyerah? Menyerah, menyerah, menyerah. Kak, aku tidak bilang sekarang. Selain kamu, tidak ada orang lain yang bisa memberinya balasan. Tidak ada yang kedua. Kak, jangan pukul lagi. Khan, harus rukun dan saling menghormati. Guru, jangan khawatir. Hubunganku dan kakak selalu baik. GNER. Sejak kamu berusia 12 tahun datang ke keluarga Jiang, Paman selalu memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Akun juga begitu. Dari kecil sampai besar, apakah Paman pernah membedakan kalian? Apa yang dia punya tapi kamu tidak? Guru memperlakukan Kian Er seperti anak sendiri. Kian Er pasti akan membalas budi guru. Kak. Akun, terima kasih. Terima kasih akhirnya membantu kakak bebas. Kak,
Lihat, layang-layangnya terbang tinggi. Akun, pelan-pelan. Kak ketiga, aku juga mau terbang, tunggu aku. Liner, ayo kakak gendong. Akun, lihat hebat kan? Kakak bisa melindungi kalian. Akun, kakak ingkar janji. Aku tidak bisa menjadi kakak yang baik. Di kehidupan berikutnya, Kurel Vidon, bos besar. Kenapa kamu kembali lagi? Sao, keponakan. Kamu lari kemana? Aku cari-cari kamu. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Kami orang Goku. Apakah itu kesalahpahaman? Aku tidak membunuhmu. Aku menyuruh orang mencarimu untuk berbicara. Satria, hari ini aku akan membunuhmu untuk membalas dendam guruku. Tunggu dulu. Kenapa harus mencariku? Jika bukan karena kamu, guruku tidak akan mati karena kecelakaan. Lihat, kamu sudah bilang mati karena kecelakaan. Apa hubungannya denganku? Karena kamu adalah dalang dari semua ini, bersiaplah mati. Aku bukan dalangnya. Dalang sebenarnya adalah kitab keramik Kahayapura. Aku tidak peduli dengan kitab keramik. Yang aku pedulikan hanyalah Jiang Liner. Kamu pikir aku peduli dengan kitab keramik? Yang aku pedulikan adalah rahasia di dalam kitab keramik. Kamu sudah diambang kematian. Masih mau menipuku. Kenapa kamu tidak berpikir? Naguibao tidak kekurangan wanita di sisinya. Kenapa dia harus memonopoli Jiang Liner? Dia bukan pedagang keramik. Lalu kenapa dia berusaha mati-matian mendapatkan kitab keramik? Karena di dalam kitab keramik tersimpan harta karun yang besar. Harta karun? Harta karun apa? Menurutku, kitab keramik cahaya Buddha pasti ada di tangan Liang Kun. Mungkin Jiang Liner juga bersamanya. Keponakan, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu tidak bermarga Jiang, juga tidak bermarga Liang. Tapi kamu bisa membuat bengkel keramik begitu gemilang. Ini adalah bakatmu sendiri. Sekarang di Guangzhou, jika menyebut bengkel keramik keluarga Jiang, siapa yang tidak mengacungkan jempol? Mengatakan itu adalah kemampuanmu, Bos Sao. Siapa yang masih ingat keluarga Liang dan Jiang? Jadi kitab keramik cahaya Buddha ini seharusnya menjadi milikmu. Lalu harta karunnya juga untukmu. Hahaha. Kubilang kamu masih muda. Lihat, aku hanya bicara sembarangan. Aku hanya membantumu menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Kenapa kitab keramik diberikan kepada keluarga Liang? Bukan kepada keluarga San? Aku juga selalu bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Dulu guruku memberikan kitab keramik kepada kakak senior pertamaku. Memberikan resepnya kepada kakak senior keduaku. Aku pikir, aku akan diusir dari sekolah. Tapi aku tidak menyangka. Guru ternyata dia memberitahuku sebuah rahasia besar. Dia bilang padaku,
Kitab keramik cahaya Buddha dan resepnya tidak hanya bisa membuat keramik cahaya Buddha. Dari sini masih bisa menemukan harta karun. Ini aneh. Guru besar bisa memberitahumu rahasia harta karun. Mengapa buku keramik dan resep tidak diberikan sekaligus? Bosan? Jangan-jangan kau terlalu tidak berguna. Jadi guru besar sengaja memberitahumu tentang harta karun. Tapi membuatmu tidak pernah bisa menemukannya. Membuatmu terus memikirkannya. Aku adalah orang yang lebih tua darimu. Bagaimanapun juga, kau tidak seharusnya berbicara seperti ini kepada orang yang lebih tua. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Karena dalam proses berinteraksi denganmu, aku sangat memahami bahwa kau adalah orang yang egois. Orang kecil yang lupa diri demi keuntungan. Jika aku adalah guru besar, aku juga akan melakukan hal yang sama, hanya membuatmu melihat dan ngiler. Tidak membiarkanmu mendapat bagian. Kau. Bosan. Jika kau berani main-main denganku lagi di masa depan, sebelumnya, pikirkan dulu tentang anakmu. Apa maksudmu? Kau tidak seharusnya meninggalkan San Chenglong sendirian di 13 perusahaan. Kau mengkilakan aku. Tidak bisa disebut menculik. Kau adalah orang yang licik dan tidak tahu malu. Licik dan tidak tahu malu. Paman guruku. Licik dan tidak tahu malu. Aku juga belajar darimu. Hahaha. Di masa depan, harap kau lebih memperhatikan. Di masa depan, jika kau berani bertindak sembarangan, pikirkan dulu tentang anakmu dan nyawamu yang tidak berharga ini. Laina. Lama tidak bertemu. Aku sudah menunggumu lama. Kau tahu aku akan kembali. Jelas kau sudah tahu kabar tentang keramik cahaya Buddha. Apakah itu dibakar oleh Liang Kun? Aku pernah mencarimu di keluarga Jiang. Apakah kakak ketiga bertemu denganmu? Aku tidak bertemu dengannya. Laina. Mengapa kau tinggal sendirian di sini? Terima kasih. Terima kasih karena masih ingat aku menderita di sini. Aku harap kau tahu.
Semua penderitaanku ini adalah karena dirimu. Hingga sekarang kau masih tidak mau memaafkanku, bukan? Jika kamu dijatuhi hukuman mati di pengadilan hari itu, aku mungkin bisa memaafkanmu. Tapi kamu, Laina. Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? kamu memang seharusnya mati. Laina. Jika aku memberitahumu, apakah kamu bisa mengerti aku? Mengerti kamu. Kenapa kamu bersekongkol dengannya? Laina. Jika kamu bisa memaafkanku, aku sekarang akan mengambil kepala Santeng Jiao untukmu. Zhao Qian, kamu terlalu menyederhanakan segalanya. Kecuali hari ini kamu bisa menghidupkan kembali ayahku. Bisa membuat Nagui Bao. Mengembalikan semua yang dia ambil dariku. Dulu, bukan kamu yang menyuruhku menikahimu, aku tidak akan pergi ke Guangzhou. Aku juga tidak akan tertipu oleh Nagui Bao yang brengsek itu. Sekarang aku tidak hanya tidak punya apa-apa. Aku bahkan tidak punya diriku sendiri. Bisakah kamu mengembalikannya padaku? Aku tanya kamu. Bisakah kamu mengembalikannya padaku? Laina. Kakak yang salah padamu. Kakak tidak pernah berniat menyakitimu. Tidak pernah menyangka hal ini akan sampai seperti ini. Laina. Aku pikir semua yang kulakukan adalah untuk kebaikanmu. Untuk kebaikan keluarga Jiang. Aku ingin membuktikan diriku sendiri. Aku ingin membuktikan. Aku layak untukmu. Ayahku sudah memberikan Nanfeng Guzhou padamu. Apakah kamu masih tidak puas? Laina. Yang kuinginkan bukan Nanfeng Guzhou. Yang kuinginkan adalah kamu, Laina. Aku pernah bilang. Selama bertahun-tahun. Keinginanku yang paling besar adalah bisa menikahimu. Yang kamu inginkan adalah aku. Apakah kamu pernah menanyakan keinginanku? Laina. Ya. Sampai seperti sekarang ini. Apapun yang kakak lakukan, tidak akan bisa menebus dosa yang telah kulakukan. Tangannya berlumuran darah. Laina. Jika membunuhku bisa membuatmu merasa lebih baik, maka bunuhlah aku. Bunuh aku dan kau bisa membalas dendam untuk Shifu. Laina. Lakukanlah. Berhenti. Nanaku. Liner. Tenanglah. Kau bilang biar aku memilih, kenapa kau tidak membiarkanku membunuhnya? Nonaku, nonaku, tunggu aku nonaku.
Nonaku, tunggu aku. Nonaku, jangan sedih. Ini salah sang kakak ketiga. Seharusnya dia tidak menghalangimu membalas dendam. Ini aku sendiri. Kenapa aku? Kenapa tidak bisa melakukannya? Pembunuh ayahku jelas-jelas ada di hadapanku. Aku sudah menunggu momen ini sangat lama. Aku benar-benar tidak berguna. Kenapa saat melihat kakak, hatiku kembali melunak? Nonaku, aku akan segera membunuh Zhao Qian untukmu. Aku akan membalas dendam untukmu. Xiaolan. Aku juga tidak tahu apakah aku benar-benar ingin kakak mati atau tidak. Aku tahu kau sedih. Aku di sini. Sudah. Aku di sini. Tidak apa. Kenapa tidak membiarkan Liner membunuhku? Apakah kalian sengaja? Kalian hanya ingin melihatku menderita. Hidup sengsara di dunia ini. Melihatku tidak akan pernah bangkit lagi. Kakak. Liner sama sekali tidak membencimu. Percayalah. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dilakukannya. Jika dia tega membunuhmu, tadi tidak akan ragu. Hanya saja yang kau lakukan dulu terlalu menyakitkan bagi kami. Butuh waktu untuk memulihkannya. Kau pikir aku akan mempercayaimu? Saat di Guangzhou. Kakak, jangan sebut Naguibao lagi. Liner tidak akan tahan. Kalau begitu aku akan membunuhnya. Kakak. Aku akan pergi bersamamu untuk urusan ini. Tapi Bukan Sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu membalas dendam sendirian. Aku tidak ingin kehilangan lagi. Baik itu kamu maupun Liner. Tapi Kak, sekarang aku adalah seorang pendosa. Justru kamu harus tinggal di Nanfeng Guzhou untuk menebus dosa. Baik untuk Shifu maupun Liner. Apakah aku masih bisa? Kakak. Kamu harus membuktikan pada Liner dengan tindakan. Bahwa kamu benar-benar menyesal. Kita berdua tumbuh besar bersama. Apakah kamu tidak percaya padaku? Xiao Fei. Ini taruh di mana? Taruh saja dulu di sana. Jangan bicara seperti itu pada kakak. Kakak. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan, kemarilah sebentar. Kakak, duduklah. Kakak, aku ingin memberikan resep porselen Buddha. Untuk kamu lihat. Tidak boleh. Akun, ini milikmu dan keluarga Jiang. Kakak, kamu juga bagian dari keluarga Jiang. Benar-benar tidak perlu. Kakak. Kita sejak kesel makan nasi keluarga Jiang. Kamu tentu juga bagian dari keluarga Jiang. Sekarang porselen Buddha akan segera diluncurkan. Kenapa kamu tidak bisa membakar porselen Buddha bersama kami? Akun. Niat baikmu aku hargai. Tapi tindakanmu ini hanya akan menambah rasa bersalahku. Kamu bisa bermurah hati. Tapi aku tidak bisa, jika aku menerimanya. Hanya akan membuat perbuatanku sebelumnya terlihat lebih konyol. Kakak, yang harus kita lakukan sekarang adalah membuktikan pada Liner bahwa kamu menyesal. Lalu memanfaatkan sumber daya bisnismu untuk mengembangkan porselen Buddha.
Aku yakin saat itu Liner pasti akan memaafkanmu. Liner. Apakah Liner benar-benar akan memaafkanku? Tidak mungkin. Kenapa kamu menunjukkan barang penting ini padanya? Tidakkah kamu takut orang ini akan mengkhianati keluarga Jiang kita? Liner, aku ingin berbicara dengan kakak. Kamu bisa suruh orang-orang menyiapkan makan dulu. Kakak ketiga tidak bisa dipercaya. Xiaolan. Kamu salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Aku akan bantu menyiapkan makan untuk semua orang. Tidak usah. Tolong jauhi kami. Lan Er, apakah kamu harus bicara seperti itu pada kakak? Kakak ketiga, aku hanya merasa kamu menunjukkan barang penting ini padanya. Jika dia memiliki niat buruk lagi. Jika kakak bisa tinggal di sini dan membuat porselen Buddha bersama kita, bukankah itu hal yang baik? Jangan lupa, dulu Shifu juga bilang ingin menyerahkan bengkel keramik pada kakak. Itu dulu. Sekarang Nona pasti tidak akan memaafkannya. Pikirkan semua perubahan yang terjadi di keluarga Jiang kita. Semua ini karena dia yang membuatmu dan Nona menderita. Kamu salah menilai Liner. Liner pasti akan memaafkan kakak. Dia hanya belum tahu saja. Jika Liner berhati keras, bahkan jika saat itu aku tidak bertindak, dia pasti akan menyakiti kakak. ITU. Itu hanya karena Nona terlalu lemah. Lihat, kamu sendiri tidak percaya dengan ucapanmu. Sekarang Liner adalah pemilik keluarga Jiang. Karena dia sudah memutuskan untuk membiarkan kakak tinggal. Kita harus menghargai keputusannya. Liner. Jika sekarang kamu belum mau memaafkanku, tidak apa-apa. Tapi suatu hari nanti, aku akan membuatmu kembali ke sisiku. 1 2 3 4 5 6 7 8 9。Ayo, cepat duduk. Lihat ini. Yang ini adalah resep keramik yang kucuri dari Shifumu. Ini adalah salinan asli dari Liang Kun. Aku sudah membandingkan keduanya dengan teliti. Jumlah katanya sama persis, tapi urutan barisnya berbeda. Tolong lihat, apa ada yang aneh di sini? Sudah jelas kamu mencuri resep keramik itu. Karena kamu sudah mencuri resep keramik itu. Kenapa aku harus membantumu mencari? Saat masih magang, aku setiap hari membantu Shifu menyiapkan air cuci kaki. Suatu hari, Shifu sedang membaca buku di ruang belajar. Aku masuk membawa air cuci kaki. Kebetulan melihat Shifu sedang membaca buku catatan keramik sinar Buddha ini.
Begitu melihatku, Shifu langsung menutupnya. Tapi meski begitu, aku masih melihat samar-samar. Satu baris ada 9 karakter. Total ada 9 baris. Hanya 9 baris. 99 kembali ke 1. Apa hubungannya ya? Shifumu ini benar-benar licik. Saat masih hidup dia sudah menindasku. Sekarang sudah meninggal masih menindasku. Lihatlah. Mati pun masih berdosa. Apa kamu melihat petunjuk dari sini? Sehingga bisa menemukan lokasi penyimpanannya. Pantun buku catatan keramik ada 9 baris 9 kolom. Sedangkan dalam resep ada 9 langkah catur merah. 12 kata mutiara itu adalah kunci untuk memecahkan teka-teki. Tidak, tidak, tidak. Akun. Kakak, lihat. Kamu berhasil. Akun, aku sangat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu memberitahu resepnya, aku tidak mungkin bisa membuat keramik sinar Buddha. Jernih seperti Jayak, memengkarkan kilau indah. Ini persis seperti yang dulu dibuat Shifu. Ini patung Shifu. Mirip? Aku berpikir, membuat patung Shifu saat ini sangat bermakna. Aura ini memang agak mirip Shifu. Akun. Menurutmu kalau Liner melihat patung Shifu ini,
Apakah dia akan mengerti penyesalanku? Tentu, menurutku ini harus diberikan kepada Liner. Dia pasti akan sangat senang. Akun, tolong antarkan ini untuk Liner ya. Tidak bisa kakak. Aku tidak bisa membantumu untuk ini. Kenapa? Ini kan kamu yang membuatnya sendiri. Harus kamu yang mengantarkannya sendiri. Akun. Aku tidak bertemu Liner bukan berarti aku meninggalkannya. Aku berharap melalui Saxby untuk membuat FO Guangqi dan bengkel keramik Jiang terkenal di seluruh dunia. Karena hanya saat itulah. Ayo. Akun. Tolong berikan ini ke Liner. Makasih ya. Kalau sebaliknya, Meriam 2 maju 1. Prajurit 5 maju 6. Jenderal 4 rata 5. Tunggu. Aku menemukan, akhirnya aku menemukan. Aku menemukan harta karun, aku menemukannya. Tungku kuno angin selatan. Satu pintu satu tungku. Tuan Muda Kun. Ada apa? Tidak baik, ada apa? Apa yang tidak baik? Dia lari ke kekuatanku. Itu Tuan Muda Qian.
Ternyata benar-benar ada harta karun. Ini semua milikku. Zhao Qian. Keluar lihat siapa ini. Lainer. Kakak, Lehei jealous. Aku bawa siapa untukmu? Lainer. Santeng Jiao. Apa yang kamu mau? Sangat tidak sopan. Lihat paman guru malah langsung sebut namaku. Kamu sangat tidak tahu aturan. Baik. Paman guru. Kamu lepaskan dia dulu, Lainer dia tidak bersalah. Kamu lepaskan dia. Tidak bersalah. Anakku juga tidak bersalah. Lepaskan anakku, aku akan lepaskan dia. Baik. Asal kamu lepaskan Lainer. Aku akan kasih tahu di mana anakmu, kamu lepaskan dia. Zhao Qian, jangan lupa. Dulu aku yang kasih tahu rahasia harta karun. Aku yang pergi bersamamu memecahkan teka-teki catur. Sekarang kamu mau monopoli sendiri. Aku tidak berniat mencuri sendiri. Aku melakukan ini untuk keluarga Jiang. Kill Yarga Chong. Santeng Jiao. Harta karunnya di sini, di bawah. Asal kamu lepaskan Lainer. Semua harta karun ini jadi milikmu. Aku kasih tahu di mana anakmu, dia ada di Shisanhan. Lepaskan Lainer dulu, harta karunnya semua jadi milikmu. harta karun. Harta karun apa? Lainer, kamu belum tahu ya? Dia itu. Santeng Jiao. Kenapa? Tidak mau aku bicara? Aku tetap akan bicara. Lainer itu dia. Dia dulu membunuh ayahmu demi harta karun ini. Sekarang dia kembali, mau membunuhku dan membunuhmu. Masih demi harta karun. Lainer, sadarlah Lainer. Santeng Jiao. Kamu mau apa? Aku Santeng Jiao seumur hidup berbohong. Sekarat, kata-kataku jujur.
Zhao Qian. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah mengagumimu. Tahu kenapa? Karena kamu mirip aku. Aku sudah mengajarimu. Mati di tanganmu. Aku tidak menyesal. Pas Xiao. Sudah lama tidak bertemu. Engin apa yang membawamu ke sini hari ini? Hari ini aku ke sini untuk menghitung utang denganmu. Menghitung utang? Bukannya urusan barang itu sudah selesai? Lajapila. Aku sudah suruh San Tengwen mengembalikan semua barangnya. San Tengwen sudah mati. Apa? Dia mati bagaimana? Aku yang bunuh. Kamu. Dia mau berebut harta karun denganku. Harta karun. Kalau begitu, kalian sudah memecahkan peta harta karun? Jadi kamu juga tahu rahasia peta keramik. Di mana harta karun itu sekarang? Demi harta karun ini. Sang Tengwen memanfaatkanku untuk membunuh guruku. Dan kamu. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Bos Sao, kita semua orang dewasa. Terutama kamu. Harusnya lebih paham bahwa orang bijak tahu menyesuaikan diri. Jiang Lin Er memang menolakmu. Tapi kamu punya harta karun ini. Apa kamu masih peduli tidak ada wanita di sampingmu? Aku peduli. Bagaimana kalau kita bertransaksi? Kamu beritahu lokasi harta karun. Aku akan aturkan untukmu. Lihat posisi hakim pengadilan Guangzhou ini. Apa kamu tertarik? Atau jabatan gubernur? Aku ingin nyawamu. Xiao Qian, aku janji akan bantu kamu cari Jiang Lin Er. Bawa dia kembali padamu. Sudah terlambat, Jiang Lin Er sudah meninggal. Zhao Qian. Jangan gegabah. Dulu Jiang Lin Er yang aktif meriuku. Salahkan dia, jangan salahkan aku. Berani bilang begitu? Aku habisi nyawamu.
Liang Kun. Zhao Qian, kamu tidak boleh membunuhnya. Liang Kun membunuh Zhao Qian. Aku beri kamu kesempatan hidup. Takdirku bukan urusanmu. Liang Kun, aku bisa memberimu pengampunan. Dan jamin dengan reputasiku. Bagikan kekayaan dan kehormatanku denganmu. Reputasimu tidak bisa dipercaya sama sekali. Jangan keras kepala, ikut aku ke pengadilan. Liang Kun. Jiang Lin Er sudah meninggal. Kamu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Setelah membunuhmu, Dia tidak boleh mati. Aku janji pada Wei akan mengambilnya kembali. Hari ini aku lihat. hari ini aku benar-benar ingin lihat. Siapa di antara kita yang lebih hebat? Jangan lari. Kakak, lepaskan Nagui Bao. Tidak bisa. Hari ini aku harus membunuhnya. Kakak, aku pasti akan menangkapnya, asal kakak berhenti. Tidak mungkin. Cepat pergi. Kakak, pulanglah denganku. Sejak hari Jiang Lin Er meninggal, aku bukan kakakmu lagi. Telapak besi. Jangan bergerak sembarangan. Buka pintu. Ke jamban, buka pintu dulu. Pergi ke jamban dulu. Tuan Nabilang hanya dia yang boleh masuk. Patuh sekali ya. Masih ada obat pencuci perut? Masih setengah botol. Tuang semuanya. Ayo buka mulut, buka mulut, buka mulut. Kakak, efek obatnya sepertinya tidak cepat. Aku bantu dengue mensengkring. Aku akan berlari dulu. Dari dulu seharusnya begitu, ngapain ribet? Kakak, mulutnya ditutup atau tidak? Tutup. Atas bawah, lihat situasi saja. Atas atau bawah, pilih satu. Cepat pergi, cepat. Tuan Wei.